Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karena berkat dan cintanya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini guna melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Trigonometri dan Identitas Trigonometri serta Penerapannya. Hadirin yang saya hormati, trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang berarti trigonon, yang berarti tiga sudut, dan metron yang berarti ukuran. Jadi, trigonometri adalah pengukuran sudut segitiga yang pada dasarnya mempelajari hubungan antara sudut serta sisi dalam suatu segitiga. Hubungan dasar antara sudut serta sisi ini dapat kita temui melalui perbandingan trigonometri, yaitu sinus atau sin, yakni perbandingan sisi depan per sisi miring. Yang kedua ada kosinus atau cos, yakni perbandingan sisi samping per sisi miring. Yang ketiga ada tangen atau tan, yaitu perbandingan sisi depan per sisi samping. Trigonometri juga mencakup identitas trigonometri. Yang pertama, identitas trigonometri adalah persamaan yang selalu bernilai benar untuk setiap nilai sudut tertentu. Yang pertama ada identitas Pitagoras. Didasarkan pada teorema Pitagoras dan menghubungkan kuadrat dari sinus dan kosinus. Yang pertama, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, 1 tambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Yang ketiga, 1 tambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Yang kedua, identitas perbandingan. Mendefinisikan tangen dan kotangen sebagai rasio dari sinus dan kosinus. Yang pertama, tan X. Tan X sama dengan sin X per cos X. Yang kedua, kotangen X sama dengan cos X per sin X. Yang ketiga, ada identitas kebalikan, yang menunjukkan hubungan kebalikan antara fungsi-fungsi trigonometri. Yang pertama, kosekan X sama dengan 1 per sin X. Sekan X sama dengan 1 per cos X. Yang ketiga, ada kotangen X sama dengan 1 per tan X. Yang keempat, ada identitas penjumlahan dan pengurangan sudut. Menjelaskan hubungan trigonometri ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan sudut yang meliputi yang pertama, sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Yang kedua, cos A kurang B itu sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Yang kelima ialah identitas sudut ganda. Digunakan untuk menyederhanakan fungsi trigonometri dari sudut ganda tersebut. Misalnya, cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Cos 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Yang keenam ialah identitas setengah sudut. Digunakan untuk menghitung fungsi trigonometri dari sudut setengah sudut dari suatu sudut yang diketahui. Yang pertama, sin alfa per 2 itu sama dengan akar 1 cos alfa per 2. Yang kedua, cos alfa per 2 itu sama dengan akar 1 tambah cos alfa per 2. Identitas-identitas tersebut berperan sangat penting dalam menyederhanakan perhitungan trigonometri, khususnya pada pemodelan matematis yang lebih kompleks. Hadirin yang saya hormati, trigonometri dan identitasnya tidak hanya dijadikan sebagai dasar perhitungan dalam dunia matematika. Lebih daripada itu, ternyata trigonometri kita bisa temui dalam keseharian kita. Apa saja itu? Yang pertama, trigonometri memiliki kontribusi yang sangat penting dalam berbagai bidang,
Yang pertama, kita akan membahas dalam bidang teknik dan arsitektur. Trigonometri digunakan untuk mengukir tinggi bangunan, panjang struktur, dan kemiringan bidang yang sulit diukur secara langsung. Yang kedua, dalam bidang teknologi pemodelan digital. Trigonometri dimanfaatkan dalam pembuatan animasi, desain 3 dimensi, serta simulasi video visual. Fungsi sinus dan kosinus itu sangat berperan dalam hal ini. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana penerapan trigonometri serta identitasnya dalam bidang astronomi. Dalam bidang astronomi, trigonometri berperan penting dalam mengukur jarak benda langit. Salah satu metode yang digunakan adalah paralaks, yaitu perubahan posisi tampak suatu bintang ketika dia mati dari 2 titik berbeda dalam orbit bumi. Yang kesekian, ada dalam bidang navigasi dan sistem GPS. Trigonometri memegang peran penting untuk menentukan posisi, jarak, serta arah dari suatu titik ke titik lainnya di permukaan bumi. Penentuan posisi koordinat GPS bekerja dengan bantuan satelit yang mengorbit bumi, yakni sinyal dari beberapa satelit dihitung menggunakan prinsip geometri ruang dan trigonometri untuk menentukan posisi pengguna di permukaan bumi. Penerapan serta kegunaan trigonometri ternyata bukan hanya persoalan perhitungan dasar dalam bidang akademik, tetapi trigonometri memiliki peran yang lebih luas di beberapa bidang seperti teknologi serta perkembangan di era modern. Hadirin sekalian, setelah mendengar penjabaran mengenai trigonometri serta identitasnya, dapat disimpulkan bahwa trigonometri tidak hanya berlaku pada bidang analisis akademi matematika, tetapi memiliki peran yang penting serta kontribusi yang sangat-sangat penting dalam dunia nyata, seperti di bidang teknik dan arsitektur, bidang astronomi, serta bidang teknologi informasi digital. Begitu banyak manfaat yang kita temui dari si trigonometri ini. Maka, melalui pidato ini, saya ingin mengajak serta memberikan penekanan kepada kita semua, terutama kita sebagai mahasiswa yang hidup di era digital sekarang, supaya lebih menguatkan pemahaman, supaya matematika tidak dipandang sebagai suatu yang menyebalkan, menyulitkan, bahkan sedikit mematikan. Maka melalui pidato saat ini, saya ingin mengajak kita semua agar pemahaman tentang matematika itu lebih dikuatkan dan penuh kesabaran dalam memahaminya. Demikian pidato yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swanti Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.